Bismillahirrohmanirrohim. Berikut buku kami yang berjudul Metode Pengambilan dan Analisis Plankton yang ditulis oleh saya sendiri dan Pak Sunardi, diterbitkan oleh Unpad Press dan didanai oleh Pusat Unggulan Lingkungan dan Ilmu Keberlanjutan Center for Environment and Sustainability Science. Sebelum memaparkan buku ini, saya akan menyampaikan latar belakang penyusunan buku, yaitu bahwa penilaian kuantitatif organisme planktonik adalah isu kunci dalam memahami keanekaragaman hayati, struktur komunitas, biomasa, dan fluks karbon dalam ekosistem perairan. Plankton memiliki ukuran dengan variasi yang sangat tinggi sehingga para ahli mengembangkan berbagai metode untuk mengoleksi dan menganalisis sampel plankton dalam penelitiannya. Namun, setiap metode memiliki kelebihan dan keterbatasan. Saat ini ketersediaan buku teknis yang berguna untuk memandu pengambilan dan analisis sampel plankton khususnya yang sesuai dengan kondisi perairan Indonesia masih terbatas sehingga buku ini diharapkan dapat menjadi solusinya. Buku ini memadukan pedoman standar dengan pengalaman CES selama lebih dari 30 tahun melakukan penelitian di beberapa waduk dan sungai besar di Indonesia. Buku ini sendiri terdiri atas 3 bab. Bab pertama berisi tentang ekosistem perairan dan kehidupan plankton, kemudian bab 2 pengambilan sampel, dan bab 3 analisis plankton. Bab 1 membahas tentang ekosistem perairan dan kehidupan plankton secara umum, yaitu tipe ekosistem perairan, status trofik, plankton itu sendiri, kemudian tujuan analisis plankton, dan kondisi lingkungan penting bagi plankton. Plankton berasal dari kata Yunani planktos, yang berarti pengembara atau pengapung. Merupakan komunitas organisme mikroskopis yang hidup melayang dalam kolom perairan dan mengikuti arus air, kemudian berdasarkan fungsinya, dalam tingkatan trofik dapat dibedakan menjadi fitoplankton atau fito tanaman, atau sering disebut sebagai mikroalga, merupakan organisme autotrof sederhana yang termasuk dalam salah satu kelompok organisme fotosintetik terbesar di perairan. Dan kemudian zooplankton, zoon atau hewan, merupakan organisme uniseluler atau multiseluler heterotrof yang berperan sebagai konsumen dalam microbial loop di perairan. Dan plankton memiliki peran penting sebagai indikator biologis kualitas perairan dan status trofik karena dapat memberikan respon secara cepat terhadap perubahan lingkungan. Tujuan analisis plankton adalah memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi dan kualitas suatu badan perairan. Berikut adalah karakteristik tingkatan trofik perairan, yaitu oligotrofik, mesotrofik, eutrofik, dan hipertrofik, yang masing-masing dicirikan oleh biota air khususnya fitoplankton dengan kelimpahan yang berbeda. Berdasarkan ukuran, plankton dikategorikan dalam 7 kelompok, yaitu femtoplankton seperti virus laut, kemudian pikoplankton, contohnya adalah bakteri fotosintetik, kemudian nanoplankton seperti alga hijau biru, kemudian mikroplankton seperti dinoflagellata, mesoplankton contohnya adalah kopepod, kemudian makroplankton seperti krill, dan megaplankton seperti ubur-ubur, ikan, dan lain-lain. Kategori ukuran tersebut tidak menggambarkan divisi taksonomi tertentu karena dalam setiap divisi sendiri, plankton memiliki variasi ukuran yang sangat tinggi. Nah, untuk penelitian atau menganalisis plankton tersebut dibutuhkan sampel plankton. Selanjutnya bagaimana teknik pengambilan sampel plankton? Nah, hal itu akan dibahas lebih lanjut pada bab 2. Berikut adalah bab 2 yang memaparkan tentang pengambilan sampel yang meliputi penentuan stasiun pengamatan dan titik sampling, kemudian pemilihan alat sampling yang terdiri atas alat sampling, ukuran jala planktonet dan volume sampel air yang disaring, kemudian pelabelan botol sampel dan buku catatan, teknik pembilasan planktonet, teknik pengambilan sampel, dan teknik pengawetan sampel. Seperti yang kita tahu bahwa sampling design itu mencakup lokasi dan titik pengambilan di mana sampel harus diambil, kemudian jenis alat sampling yang sebaiknya digunakan, dan berapa volume atau jumlah minimum sampel yang harus dikumpulkan. Dan semua itu tergantung kepada tujuan riset yang akan kita lakukan. Secara teoritis, semakin besar ukuran sampel yang diambil, maka data yang terobservasi akan memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap informasi yang sesungguhnya dari populasi. Akan tetapi, jumlah sampel yang terlalu besar akan memakan biaya yang mahal dan menghabiskan waktu analisis yang cukup lama. Dengan demikian, sampling design diharapkan mampu meningkatkan jumlah informasi yang dikumpulkan dari lapangan dengan jumlah sampel yang minimum. Dalam penentuan stasiun pengamatan dan titik pengambilan sampel, prinsipnya adalah memilih lokasi-lokasi sedemikian rupa sehingga sampel yang diperoleh dapat mewakili situasi dan kondisi daerah sesuai dengan tujuan pengamatan.
Dan berikut adalah ilustrasi sungai atau perairan mengalir dan danau atau perairan menggenang dengan beberapa aktivitas terkait yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penentuan stasiun pengamatan. Dan berikut adalah lokasi titik sampling pada perairan mengalir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada buku metode ini. Dalam analisis plankton, kita harus menentukan jenis sampel, apakah sampel permukaan atau kedalaman, kemudian menentukan alat pengambilan sampel plankton yang akan kita pakai. Selanjutnya adalah apa tujuan evaluasi plankton dan metode pengambilan sampel plankton apa yang akan kita lakukan. Contohnya adalah pengendapan dan penyaringan. Nah, dalam buku ini, metode penyaringan yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan planktonet, khususnya untuk fitoplankton dan zooplankton. Dengan planktonet, hanya kelompok mikroplankton, mesoplankton, dan makroplankton saja yang akan terambil. Maka ketiga kelompok plankton itu disebut dengan net plankton. Planktonet adalah alat untuk mengambil atau mencuplik sampel plankton pada ekosistem perairan. Prinsip kerjanya adalah plankton dalam air yang disaring menggunakan planktonet akan terjebak pada jala, kemudian masuk ke dalam botol sampel yang terhubung langsung dengan jala planktonet. Planktonet bervariasi berdasarkan jenis dan ukurannya serta ukuran jala atau mesh size-nya. Dalam buku ini dijelaskan tentang jenis dan ukuran planktonet. Selain jenis dan ukuran planktonet, plankton juga bervariasi berdasarkan ukuran jala atau mesh size-nya. Apa yang dimaksud dengan mesh size? Menurut Kramer Industries, US mesh size didefinisikan sebagai jumlah bukaan dalam 1 inci persegi jala. Misalnya, jala 36 mesh akan memiliki 36 bukaan, sedangkan jala 150 mesh akan memiliki 150 bukaan. Oleh karena ukuran jala 1 inci perseginya konstan, maka semakin tinggi nomor mesh, akan semakin kecil bukaan jala dan semakin kecil partikel yang akan melewatinya. Berikut adalah bagian-bagian dan ukuran mesh dari planktonet. Planktonet dengan nomor 20 dan 25 adalah planktonet yang umum digunakan dalam analisis plankton. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan planktonet nomor 25? Planktonet nomor 25 itu ternyata banyak definisinya. Planktonet nomor 25 menurut SNI atau Standar Nasional Indonesia, Komalawati 2016, kemudian Abha 2017, planktonet pabrikan, kemudian Garno 2000, itu memiliki definisi yang berbeda. Berikut adalah planktonet yang digunakan di Pusat Unggulan Lingkungan dan Ilmu Keberlanjutan atau disebut sebagai Puliknet. Plankton tersebut dibuat menggunakan kain monofilamen dengan nomor kain 200 dan 100, dan buku ini menggunakan definisi planktonet dari Pulik. Pada buku ini dijelaskan tentang pengaruh ukuran mesh planktonet terhadap keanekaragaman jenis plankton yang diperoleh secara total. Selanjutnya, berapakah ukuran jala planktonet yang paling tepat untuk mengambil sampel plankton? Tergantung pada tujuan riset. Hal ini karena ukuran plankton yang sangat bervariasi. Jika tujuan pengambilan sampel plankton adalah plankton dengan ukuran tertentu, maka ukuran jala planktonet yang digunakan harus disesuaikan dengan tujuan. Namun jika tujuan pengambilan sampel plankton untuk melihat kelimpahan plankton yang berhubungan dengan rantai makanan atau fluks karbon, maka digunakan planktonet dengan ukuran jala yang kecil, sehingga diharapkan semua ukuran plankton dapat terambil. Selanjutnya, berapakah volume minimal air yang disaring untuk mendapatkan sampel yang representatif? Hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi perairan dan kepadatan populasi plankton di lapangan. Beberapa referensi menyatakan volume air yang disaring berbeda-beda. Dan dalam buku ini diceritakan bagaimana pengalaman Pulik tentang berapa volume minimal air yang disaring untuk memperoleh sampel plankton dengan variasi jenis yang optimum untuk kondisi perairan yang berbeda. Dan untuk lebih jelasnya, dapat dibaca pada buku ini. Dalam buku ini juga diceritakan tentang bagaimana teknik pengambilan sampel di lapangan, dan berikut beberapa contoh teknik pengambilan sampel di lapangan. Dan berikut adalah contoh kegiatan pengambilan, pembilasan, dan pemindahan sampel plankton di perairan mengalir yang dangkal yang dilakukan pada saat penyusunan buku ini. Setelah pengambilan sampel, tahapan selanjutnya adalah pengawetan sampel. Tujuannya adalah mempertahankan keadaan sampel sedemikian rupa sehingga sama dengan keadaan ketika di lapangan. Metode-metode pengawetan sampel beserta kelebihan dan kekurangannya dibahas juga dalam buku ini. Dan berikut adalah contoh kegiatan pengawetan sampel plankton dengan pemberian lugol di lapangan. Dan yang terakhir adalah bab 3, yaitu analisis plankton, yang terdiri atas pencacahan plankton, analisis data, dan contoh analisis plankton. Pencacahan plankton sendiri meliputi preparasi sampel, teori jumlah subsampel minimum, teknik pencacahan plankton, identifikasi jenis plankton, dan pencatatan hasil identifikasi dan pencacahan.
Analisis sampel plankton yang umum dilakukan adalah pencacahan yang meliputi identifikasi dan enumerasi plankton di bawah mikroskop dan pengukuran kandungan klorofil fitoplankton. Pada buku ini akan dibahas secara khusus mengenai teknik pencacahan plankton. Sebelum dilakukan pencacahan atau identifikasi dan enumerasi plankton di laboratorium, terlebih dahulu dilakukan preparasi sampel untuk melihat apakah sampel plankton yang ada dapat dengan mudah untuk dihitung atau tidak, yang dilakukan dengan pengamatan awal di bawah mikroskop. Nah, apabila plankton yang diperoleh terlalu padat atau banyak, maka dilakukan pengenceran sampel. Sebaliknya, apabila plankton terlalu jarang atau sedikit, maka dilakukan pemekatan sampel. Berikut adalah teknik pengenceran sampel dan teknik pemekatan sampel modifikasi Pulik yang lebih jelasnya dapat dilihat pada buku ini. Dan pada buku ini juga dijelaskan tentang teknik pencacahan plankton dengan metode bilik hitung. Berikut adalah bilik hitung yang umum digunakan untuk mencacah plankton, dan karakteristik umum masing-masing bilik hitung juga dijelaskan pada buku ini. Dan berikut adalah ilustrasi tahapan subsampling sampel air hingga diperoleh jumlah sel yang teramati di bawah mikroskop. Dan dalam analisis plankton, jenis plankton diidentifikasi sampai tingkat serendah mungkin menurut kunci identifikasi yang tersedia. Dalam perkembangannya, seiring dengan kebaruan yang ditemukan para ahli, klasifikasi plankton dapat berubah, demikian pula tata nama plankton tersebut. Dan beberapa referensi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam identifikasi plankton, baik dari buku maupun website, dapat dilihat pada buku ini. Dan selanjutnya, berdasarkan kebutuhan, data hasil pencacahan plankton dapat dianalisis untuk mengetahui berbagai informasi numerik seperti kekayaan jenis, kelimpahan jenis, indeks keanekaragaman, indeks dominansi, indeks kemerataan, indeks kesamaan, dan indeks saprobit. Dengan uraian lebih detail dapat dilihat pada buku. Pada buku ini juga terdapat daftar contoh jenis fitoplankton dan zooplankton yang umum ditemukan di sepanjang aliran Sungai Citarum dan Cikapundung. Dan berikut contoh-contoh zooplanktonnya. Demikian gambaran umum dari buku metode pengambilan dan analisis plankton ini, yang dalam penyusunannya ucapan terima kasih disampaikan kepada guru kami Bapak Dr. Andes Adepandi MS, kemudian Bapak Aif Saifuddin, atas sharing pengalaman praktisnya dalam pengambilan dan pencacahan sampel plankton serta pengambilan data plankton untuk melengkapi ilustrasi dalam buku ini. Kemudian Jerry Herdiana yang telah membantu dalam pengambilan sampel plankton di lapangan. Dan anggota tim peneliti dan penulis yaitu Reni Adiarni Nurhayati SSI MT, Bella Safetri SSI, dan Fariha Lutfiani SSI. Dan kami sampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pusat Unggulan Lingkungan dan Ilmu Keberlanjutan Center for Environment and Sustainability Science yang telah memberikan kesempatan dan berbagai dukungan baik fasilitas maupun dana bagi kami untuk dapat menuliskan dan menerbitkan buku ini. Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak dan penyempurnaan buku senantiasa terbuka di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.